Pagi semuanya. Oke. Ibu. Iya, pagi. Minggu lalu kita udah bahas mengenai lighting ya. Jadi udah belajar bikin kubus, abis itu udah bahas mengenai coloring, lighting, terus hari ini kita akan bahas mengenai tekstur dan UV gitu. Jadi kalau kalian ingat waktu bahas coloring saya sempat ngomongin kan ya mengenai tekstur. Ada yang inget gak tuh yang contohnya mobil gitu kan, terus habis itu mobilnya itu um, ditempelin tekstur gitu loh supaya ada kacanya, ada lampunya dan segala macem. Oh ya ngomong-ngomong, tanpa saya minta pun tolong nyalain kamera ya, soalnya nggak enak lihat ke layar hitam. Ya. Nah, jadi 2 minggu lalu gitu ya kita ada sempat bahas tekstur. Nah sekarang kita akan bahas lebih detailnya gitu kira-kira. Ini saya share screen dulu. Kelihatan ya. Nah, minggu lalu rasa-rasanya udah cukup jelas lah pasti gitu ya, udah ngerjain modul juga kan. Eh, ada normals, titiknya jadi 24 titik gitu ya. Jadi lebih ribet. Ya udah belajar light source dan segala macem. Saya rasa aman lah gitu ya. Nah, minggu ini kita akan bahas tekstur. Ini contohnya aja gitu ya. Jadi misalnya saya punya bitmap gitu ya, gambar 2D gitu, mau ditempel ke piramid gitu. Nah ini dipotong gitu ya, terus ditempel gitu ke bagian piramidnya. Jadi ini tuh kayak kalian lagi nempelin, nggak tahu ya zaman sekarang, dulu waktu kalian apa SD SMP gitu, prakaryanya apa ya gitu, maksudnya kayak ini loh, kalau saya dulu bikin kubus gitu ya dari karton, terus ditempelin sama kertas origami kayak gitulah gitu kira-kira. Itu cuman ini kertas origaminya ya bentuknya macam-macam lah gitu. Tujuannya texturing kan balik lagi gitu ya supaya objeknya semakin kelihatan real gitu. Nah ini contoh lain gitu ya, gambarnya kucing ditempel ke objek yang bentuknya trapesium gitu. Dia akan kayak apa ya, ngikutin objeknya gitu bentuknya kayak apa. Terus kalau lihat yang di kanan itu, um, sebenarnya kayaknya objeknya itu bentuknya ya kotak, pebalok sama uh, segitiga gitu ya, apa ya, prisma bukan ya, saya lupa. Terus habis itu ditempelin gitu ya sama tekstur gitu. Nah teksturnya ini nih gitu, tekstur yang tadi itu dipotong-potong gitu, ditempelin ke masing-masing tempat gitu ya. Jadi ntar kita harus nentuin koordinatnya, uh, yang mana yang mau ditempel kemana gitu. Jadi koordinat teksturnya yang mana, terus mau ditempel ke titik yang mana gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, di tekstur ini gitu ya, dia kan 2D. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita gambarin ke diagram Cartesian ya XY gitu ya. Cuman karena XY itu udah dipakai di X, Y, Z-nya 3D object gitu ya. Jadi istilah di komputer grafik untuk tekstur itu U sama V. U itu representasinya X, V itu representasinya Y gitu. Ya. Nah, dia tuh dari 0 sampai 1. Ya kalau mau potong seperti segitiga gini ya berarti tinggal cari koordinat titik yang ini dong. Gitu. Ini kan titiknya di tengah-tengah ya gitu ya. Di tengah-tengah berarti X-nya 0,5, tingginya paling tinggi berarti 1 gitu. Sampai situ dulu aja gitu ya. Kita lanjut dulu. Yang pasti jadi jangan bingung istilah UV itu
Sebenarnya sama kayak XY gitu ya, karena XY-nya udah dipakai buat objek, jadi kita sekarang pakainya UV. Gitu ya. Jadi clear ya, kenapa judulnya Texture and UV gitu. Nah, terus sebelum lanjut ke yang tadi gitu ya, jadi ketika kita mau pakai suatu gambar gitu ya, itu ada proses yang namanya texture sampling sama texture filtering gitu. Jadi kan kita mau tempel gitu lah ya ke objek gitu. Nah, texture sampling itu jadi dia pilih teksturnya yang mana, dia kirim gitu ya buat difilter gitu. Terus kalau texture filtering itu adalah proses ngepasin gitu ya si gambar dengan 3D objeknya gitu sebenarnya gitu. Jadi dia nentuin warna apa yang bakalan nempel di objek itu gitu. Ya bayanginnya tadi gitu ya, misalnya gambar kucingnya kotak, terus mau dipepet-pepet gitu kan ya, supaya ikutin objek yang trapesium itu gitu. Jadi ada proses yang namanya texture filtering gitu. Ya, terus pixel-pixel ini gitu ya yang udah ditempelin ke 3D objek itu biasanya disebutnya texel gitu. Jadi ya itu setelah proses gitu ya, ini biasanya disebutnya texel gitu. Tekstur pixel gitu ya. Oke. Nah, filtering sendiri itu digunain buat magnification, minification sama mipmap gitu ya. Modenya macam-macam gitu, ada yang nearest point, bilinear, trilinear, anisotropik gitu ya, mungkin ada yang pernah dengar. Yang pasti ini contoh kalau kalian zoom in gitu ya. Kalau zoom in kan jadi tambah deket tuh. Ambil bayangin ya. Kalau tambah deket kan berarti gambar yang misalnya awalnya 32 kali 32 gitu ya, harus makin detail gitu, jadi kayak 64 kali 64 gitu. Nah, di proses itu kan ntar bakal pecah kan ya, gambarnya pecah gitu. Bayanginnya pokoknya kalau kalian lagi zoom in gambar gitu ya, gambar yang resolusinya rendah gitu, kalian misalnya buka kamera HP lama yang udah agak jadul gitu ya, terus kalian zoom in tuh kan pecah gitu kan ya. Nah, proses filtering ini gitu supaya gambarnya jadi nggak pecah-pecah amat gitu ya. Biasanya kalau nggak pecah-pecah amat ya apa ya, jadi blur lah gitu ya, agak blur gitu. Jadi si proses filtering untuk zoom in gitu ya atau magnification gitu, itu untuk ngisi gitu pixelnya. Jadi karena sekarang dari 32 ke 64, yang pixel yang kosong-kosongnya ini tuh mau diisi apa gitu. Nah, jadi pakai filtering gitu. Kira-kira kebayang? Kebayang ya. Jadi makanya ini lebih rapih lah gitu. Lebih nggak patah-patah gitu pixelnya. Kalau ini kan lihat deh, apa ya, bener-bener kelihatan banget kan kotak-kotaknya gitu loh. Nah, si mode ini saya nggak jelasin detail gitu ya. Yang pasti kalau ngelibatin filtering itu dia akan hitung. Jadi misalnya gitu ya, ini kasarnya aja gitu. Misalnya satu pixel ini nih gitu kan ya, dia mau diwarnain gitu, dia akan ngelihat tetangganya gitu loh, 4 pixel lain gitu misalnya. Nah, 4 pixel ini warnanya apa nih gitu. Kalau misalnya ini red, terus ini green, ini red gitu. Misalnya 3 channel gitu lah ya. Jadi semuanya ditambahin terus dirata-rata gitu. Berdasarkan jadi 4 pixel ini gitu ya, ditambahin di rata-rata itu jadilah nilai buat pixel yang baru yang ini gitu. Kira-kira gitu ya, yang nearest point, bilinear, trilinear itu jadi ngaruhnya ke seberapa banyak titik seberapa banyak ini tetangga yang mempengaruhi nilai si yang baru ini gitu. Jadi apa ya?
prosesnya akan makin kompleks gitu ya. Kalau tetangganya makin banyak, kan berarti makin banyak yang harus ditambahin gitu ya. Makanya nearest point sama bilioner sama triliuner yang lebih berat pasti yang triliuner gitu, karena titiknya ngelibatin lebih banyak gitu kira-kira. Yang anisotropik ntar habis ini ya. Oke, nah tadi kan zoom in gitu ya, zoom out pun berlaku sebaliknya gitu ya. Karena kan kalau zoom out juga dari besar ke kecil kan gitu ya. Jadi dia mesti mikirin pixel apa yang warna pixel apa yang akan merepresentasikan titik tersebut gitu loh. Jadi butuh filter juga gitu ya kira-kira ya. Jadi yang tadi ngisi pixel yang apa ya, yang jadi besar gitu kan, yang banyak yang kosong jadi harus diisi gitu. Kalau minification itu gambar dari besar mau dibikin jadi mini gitu kan, mau jadi kecil gitu. Jadi dia harus pilih pixel mana yang akan merepresentasikan gambar itu gitu. Ya, itu filtering. Nah, terus ada lagi ini mip mapping. Mip mapping itu sebenarnya untuk apa ya? Jadi kita tuh simpan asetnya nggak cuman satu resolusi gitu. Jadi ada banyak gitu. Tujuannya adalah misalnya saya bikin pedesaan gitu yang batu-batuan yang semakin ke garis apa horizon gitu lah ya. Ini kan makin lama makin kecil gitu ya gambarnya. Benar gak? Ya, jadi kan kalau gambar apa ya batu-batuan gitu ya, ini jalan gitu anggapannya. Semakin ke sana kan semakin kecil kan, gitu ya, semakin kecil, semakin nggak kelihatan gitu kan. Nah, jadi map mapping itu biasanya dipakai buat kayak gini nih, buat batu-batuan yang depan pakai high resolution, buat yang tengah berarti pakai yang resolusinya lebih rendah, sampai terus sampai yang paling pojok pakai resolusi yang paling kecil, gitu. Nah, filteringnya dibutuhin buat apa? Filteringnya dibutuhin buat ngegabungin semua gambar yang beda-beda resolusi ini supaya smooth gitu. Ya, jadi tadi filtering itu buat zoom in, buat zoom out, sama buat kalau lagi pakai map map gitu. Kalau jadi lagi pakai gambar yang resolusinya beda-beda gitu loh. Ya, dia kalau nggak pakai filtering, dia bakalan kayak patah-patah banget langsung kelihatan bahwa yang ini resolusinya bagus, yang ini resolusinya sedang dan seterusnya gitu ya kira-kira. Nah, satu lagi gitu ya, anisotropic filtering atau biasanya dikenalnya AF. Kalian kayak bisa set on off ya kalau lagi main. Saya nggak tahu deh siapa di sini yang demen main gitu ya, tapi harusnya rata-rata anak uh, informatika demen main gitu ya. Saya aja demen main. Cuman mungkin mainannya beda gitu ya tipenya. Ya, tapi kalau misalnya kalian lagi main, itu kan kadang-kadang AF-nya bisa di on offin ya. Terus kalau dia di on-in, gambarnya tuh akan lebih tajam, ya kan? Itu tapi ya bisa bikin apa ya, frame rate-nya drop gitu kan ya, bener gak? Jadi kayak lebih lemot gitu loh. Nah si AF itu sebenarnya kerjanya tuh adalah dia tuh kayak bikin gambar dipepet-pepet sesuai angle gitu loh. Jadi semakin tinggi AF-nya, dia tuh akan bikin banyak gambar gitu. Jadi kayak 8 nih, dia bikin dari 8 angle gitu. Gambar itu dibikin 8 apa ya? 360 bagi 8 gitu. Jadi dia dibikin gambar-gambar yang miring-miringin kayak gini gitu. Tapi jumlahnya cuma 8. Nah, kalau sampai 16 berarti gambarnya ada 16 gitu. Jadi semakin ada yang runcing-runcing pun dia tetap ada muatnya gitu. Jadi makanya dia resolusinya tajam gitu. Makanya AF itu berat. Ya kira-kira gitulah gitu. Sebenarnya ada website reviewnya, cuman kelihatannya kayaknya kemarin pas saya buka, contohnya sih nggak kelot ya. Padahal dia contoh ini lumayan bagus. Ya tapi nanti kalau misalnya emang mau itu googling aja lah gitu ya. Contoh-contoh yang kalau nggak AF sama AF itu ada kok. Gitu sih. Yang pasti dia lebih ke yang kayak batu-batu begini gitu ya.
lebih ke apa disebutnya landscape gitulah ya. Jadi dia biasanya buat yang jauh-jauh gitu supaya tajam, supaya natural gitu kesannya ya pakai anisotropic filtering gitu. Jadi sekarang udah tahu lah ya AF, anisotropic filtering. Gitu. Kalau buka Wikipedia juga lumayan jelas kok. Kalau pakai trilinear sama anisotropik lebih tajam yang anisotropik gitu. Saya ini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah ini juga ambil dari Wikipedia sih. Ya ini nih yang ini nih. Kalau pakai trilinear tuh ininya blur gitu. Tapi kalau dia anisotropik jadinya sampai belakang pun tajam gitu ya. Gitu sih. Nah terus kita lanjut lagi ke slide-nya. Nah ini mulai ke UV lagi gitu ya balik ya. Jadi kan filtering udah kelar gitu. Sekarang kita balik ke UV lagi. Jadi kalau di Unity ini akan beda-beda gitu ya karena seingat saya waktu itu dulu OpenGL itu nggak begini gitu. UV-nya itu ngikutin diagram Cartesian sih gitu. Jadi nolnya di kiri bawah gitu ya. Kalau di OpenGL beda soalnya bukannya di kiri bawah 0,0-nya. Nah, cuman Unity gampang gitu jadi 0,0 di kiri bawah ada 1 gitu ya. Jadi 0 sampai 1 ke atas juga gitu ya, 0 sampai 1. Gitu. Jadi jelas yang kiri bawah 0,0, kanan bawah 1,0, atas 0,1, kanan atas 1,1. Masih ingat lah ya diagram Cartesian gitu. Terus ini biasanya pakai floating point gitu ya. Emang floating point karena tadi gitu gambar kan cuma dari 0 sampai 1 dan kalian tuh bisa potong-potong ini nanti. Jadi ya kira-kira aja misalnya ini adanya di 0,33 ya berarti ini 0,0,33 gitu misalnya. Gitu ya. Nah, ini contoh buat kalian nanti buat modul gitu. Ikutin modulnya tuh gambarnya yang ini kalau nggak salah. Nah, perhatiin bahwa ini walaupun bentuknya persegi panjang, dia tetap 0 ke 1, 0 ke 1. Gitu ya. Pokoknya dia selalu 0,0 sampai 1,1. Ya, 0,0 sampai 1,1 gitu. Nah, karena ini gambarnya proporsional, jadi ya kira-kira proporsional lah gitu ya, harusnya proporsional. Jadi kita bisa potong ini satu kotak buat satu permukaan gitu ya, bisa saya tempel gitu. Jadi misalnya yang ini saya pakai untuk permukaan yang ngadep X positif gitu, yang ini buat yang ngadep Y positif dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan ada 4 kotak, jadinya dibagi 4 gitu ya, dari 0 sampai 1 dibagi 4 kan berarti per 0,25 kan ya. Jadi ini 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1. Gitu. Tingginya yang ini kan masih 0 gitu ya, Y-nya. V-nya. Gitu. Terus yang ini 0,0,5 gitu kan. Yang ini berarti X-nya 0,25, Y-nya 0,5. Gitu ya. Jadi ya sama aja lah kayak Cartesian gitu kan. Cuman emang ini kan istilahnya di sini UV. Gitu. Cuman ya jangan bingung lah. Sampai sini paham? Ya, oke. Nah, terus hari ini kalian ikutin aja nanti shadernya apa di modul. Yang pasti nanti kalian perlu tambahin tekstur my texture gitu ya. Terus kalian harus load teksturnya. Ya sebenarnya ini bisa langsung ditempel sih di di material gitu. Cuman ini contoh nempelin lewat coding gitu. Jadi kalian bikin material, kalian
tulis seperti ini, dia akan langsung nyari bitmap gitu ya, PNG yang namanya cube tiles gitu. Ini foldernya ya, tekstur foldernya, terus cube tiles gitu. Jadi karena satu project, jadi tinggal masuk ke apa namanya foldernya sama nama apa tuh namanya, nama filenya gitu. Kalau sampai beda apa namanya, beda folder, beda project gitu ya. Ya selama kalian tahu path-nya bisa gitu ya tulis di sini. Itu cuman penulisannya balik lagi cari dulu googling gitu ya. Saya juga lupa ingat, tapi itu bisa pakai path gitu ya. Nah, saya minum dulu. Nah, jangan lupa di set cube materialnya itu main teksturnya adalah si my texture gitu ya. Oke, terus nah ini contohnya gitu ya, contoh kita mau pakai yang ini gambarnya gitu. Ini kan tadi kan di 0,0. Ini tadi di 0,25. Ini koma ya. Biasain aja pakainya pakai yang apa US gitu ya, pakainya titik kalau koma supaya bisa bedain ini sama ini kan. Ini 0,25,0 gitu ya, ini 0,25,0,5, yang ini 0,0,5 gitu ya. Ada salah nggak ya? Nah, saya mau tempel ini ke sini gitu. Jadi benar-benar kayak lagi nempel aja gitu ya. Titiknya itu 1, 1, 1. 1, 1, 1. Berarti yang 0 kanan atas ya kayaknya ya. 0, 1, min 1, 1. 1, min 1, 1. Berarti ini. 1, 1, 1, min 1. 1, 1, min 1. Ini ya. 2, 3 gitu. Nah, kalau mau gampangnya karena ini bentuknya sama-sama aja, ya, saya bisa bikin. Jadi biasain ini aja ya, apa habis vertis UV gitu. Ini saya bisa bikin UV 0 itu 0,25,0,5 gitu ya, UV 1 0,25,0, UV 2 berarti 0,0,5, satu laginya UV 3 0,0 gitu ya. Cuma ikutin coding ya, kalau 0 di sini kan 0,0F kan tetap kan ya. Ini cuma buat apa? Teori aja gitu. Nah, ini bisa gitu ya. Yang ini juga bisa gitu. Kalau ikutin yang ini berarti aja ya. 0,5 itu kan nempelnya di 0, berarti ini ke titik 0 gitu ya. Gitu. Terus 0,25, 0,5. Itu kan berarti ke titik 1. Nah, ini kan 1. Gitu kan? Terus 0,0 itu ke titik 2, berarti ini gini. Terus 0,25,0 itu ke titik 3. Jadi yang ini contohnya tuh kayak di rotate. Rotate sekali. Gitu. Ya. Jadi kalau saya punya gambarnya, kalau kayak gini ya, kalau persis kayak begini posisi mappingnya gitu ya, kalau saya punya gambar, oh ini saya tambahin aja gitu ya. Kalau saya punya
Gambar apa enakan ya? Oh, gini aja deh. Gini ada tengah-tengahnya ada kotak kuning gini yang bentuknya vertikal gitu, yang panjang gitu. Dia bakalan di sini gambarnya bentuknya gini. Ya, ini gara-gara dia apa namanya kotak-kotak doang aja jadinya nggak ada kelihatan apa-apa ya, rotate gitu. Tapi kalau ada warna begininya nih, dia bakalan pindah jadi kayak gini. Gitu ya. Kalau saya tambahin panah gitu di sini misalnya, ini ya, hasilnya dia akan panahnya di sini. Duh, maaf ya, gitulah kira-kira. Nanggep? Jadi kalau dengan posisi texturing kayak gini gitu ya, berarti kayak ibaratnya saya punya buku ini gitu ya, buku ini saya rotate. Nah, saya bingung deh tuh kalian ada di mana ngelihatnya. Ya pokoknya di rotate tuh kayak set gitu loh. Ya dipindahinnya tuh gitu gitu. Maksudnya gitulah. Nggak tahu kalian di sana lihatnya ke arah mana gitu ya. Cuman maksudnya rotate gitu. Kalau ini berarti kalau lagi rotate gambar di HP gitu, ini rotate right. Bener nggak? Bener kayaknya. Ya gitulah. Gitu. Nah, sebenarnya lanjutannya ada lagi sih gitu ya. Maksudnya di slide selanjutnya itu ada gambar selanjutnya gitu. Cuman dia juga agak ngebingungin gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nih yang ini kan kelihatan banget ya. Ini dia harusnya horizontal kalau digambar. Terus dia mau ditaruh di sini gitu. Bener nggak ya contohnya ini? Bentar. Oh ini aja nih. Ini horizontal, ini vertikal kan? Gitu ya. Jadi coba kalian cari selain yang ini gitu ya, yang lebih menurut kalian enak kayak gimana gitu. Saya juga lupa sih ini gampang apa enggak gitu ya. Soalnya ada yang suka ketukar-tukar. Oke, bentar. Min 1, 1. Oh, ini min semua ya. Berarti tinggal 1, 1. 1,1. Berarti harusnya yang atas ya. Bentar. Kursornya hilang. 12. Terus min 1. 1. Berarti yang kiri bawah. 13. 1 min 1. Ini saya cuma lihat height sama tick ya. 1 min 1. Berarti yang ini. 14, yang ini 15 dong ya. Kan min ya. Nah, saya pengen si ini pindah ke sini gitu ya. Gimana tuh caranya? Koordinat ininya dulu tentuin gitu ya. Koordinat yang ini berapa? 0,25, 0,5 gitu kan. Yang ini 0,5, 0,5. 0, salah, benar 0,25. 0,25,1. 0,5,1 gitu ya. Terus ini ininya doang nggak bingung kan ya? Gitu. Nah, supaya bisa nempel ke sini, kita lihat contohnya dulu kali ya. Itu kan dia 0,25, 0,5 itu nempelnya di titik 12 ya. 0,25, 0,5 ini ya, di titik 12 gitu. Jadi ini, sorry.
ini ke sini, gitu ya. Kan ini maunya vertikal kan. Titik 13 itu 0,5, ini. Benar ya? Ini kan yang vertikalnya kan ya. Jadi gini. Nah, yang kalian perlu perhatiin adalah seberangnya. Seberangnya titik 12 itu kan titik 14. Berarti kalian harus assign sesuaiin dong. Ini kan seberangnya 0,25,1. Jadi titik 14 itu 0,25,1. Ya kan? Terus 14 itu kan seberang bawah situnya 15. Sebelah kirinya 12. Tadi kan ini udah ya, ini sebelahnya 12, ini 14 dong berarti. Jadi 14 itu 15, sorry. 0,5,1 gitu. Jadilah dia vertikal gitu. Tapi ada cara lain? Kalau dibalik bisa juga kan ya. Jadi bentar. Jadi buat titik 12 itu adalah 0,5,1. UV 13-nya kita lihat yang vertikal dong ya, gitu ya. Jadi kalau 0,5,1 vertikalnya adalah 0,25,1. UV 14-nya seberangnya ya kan ya. Seberangnya 12 kan. 0,5,0,5. UV 15-nya 0,25. Bener gak? Ya, bener ya kayaknya. Nah, gini juga bisa sama aja gitu ya. Cuman pokoknya kalian harus perhatiin adalah kalau 12 itu sebelahnya 13 sama 14 gitu ya. Jangan sampai di UV-nya kalian pakainya tuh yang 15 punya gitu loh. Jadi jangan ketuker-tuker gitu ya. Jadi kayak misalnya ini saya ganti, kok nggak bisa ditekan lagi? Nggak bisa. Misalnya ini saya ganti jadi ininya 0,5,0,5, yang atas malahan saya ganti jadi 0,25,0,5. Kan ngaco ya. Kelibet kalau kayak gini. Ya, jadi mana tuh? 0,5,1 kan ini. 12 0,25,1 kan ini. Udah benar ya? Ke sini benar. Terus kalau 0,25,0,5 yang ini itu kan ya. Jadi nggak cocok sama gambarnya. Gitu loh. Ya, jadi nggak kayak di rotate ini. Ini kayak dilibet-libet gitu, diputer-puter. Gitu. Jadi pastiin pokoknya setiap titik itu ya gambarnya kayak cuma di rotate aja sih sebenarnya gitu loh. Ya. Mau dipikirin dulu, silahkan. Ya, ini lihat deh. Ini sama ini seberang-seberangan. Tapi di sini ini sama ini sebelah-sebelahan gitu. Harusnya nggak boleh gitu maksudnya sih itu. Ya. Perhatiin titik yang ini aja nih. Titik ini sama titik ini harusnya seberang-seberangan. Di sini dia sebelahan.
Ini sama ini. Jadi kelipet, ntar gambarnya teksturnya pokoknya ngaco lah. Gitu. Gitu ya. Tambah ini paham kira-kira? Bu, itu gambar yang itu yang bawa kotak-kotak itu bentukannya PNG doang gitu, Miss. Yang mana yang kotak-kotak? Itu yang ada itu yang bawah itu ada banyak kotak-kotak itu. Ini. Ya, sebenarnya itu tuh cuma gambar PNG yang kita masukin ke dalam tekstur nanti. Iya, iya. Jadi tekstur itu gambar PNG sebenarnya. Jadi kamu masukin gambar apa kayak gitu ya, gambar kucing gitu kan ya. Foto kucing kamu gitu misalnya ada berapa, terus kamu bikin kotak-kotak, kamu potong gitu bisa. Oh, Jadi ini terus beneran satu gambar ya. itu Ini gambar satu tuh ya. gambar. Oh. Terus Semua masukin ini ke satu ini gambar. ke apa namanya ya, yang material tadi tuh. Create material itu. Yang material kan kemarin kita udah bikin tuh yang apa, cube material, ingat gak? Nah, waktu kemarin kan materialnya diwarnain doang kan. Sekarang ditempelin gambar gitu kira-kira. Oh, oke. Jadi gantinya warna tuh jadi gambar kayak gini aja gitu ya? Ya, jadi nanti tuh asetnya dapat gitu. Nih kayak gini nih. Si cube tiles ini. Tuh. Bentar. Ini gambar kan tuh. Ini gambar, Oh, ini gambar, PNG. gambar gitu. Ntar kalian tinggal potong-potong doang. Oh, oke oke. Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi ntar tugasnya di modul saya lupa sih semuanya dikasih tahu apa enggak gitu ya. Cuman ya ntar motong-motong inilah gitu. Sama tadi kalau sempat perhatiin aset-asetnya ada yang nempelin bikin dice gitu loh. Jadi gambarnya beda-beda. Ada yang 1, 2, 3 gitu. Ntar bikin dice. Tempelin ke kubusnya gitu. Nah, ini contoh-contoh lain rasa-rasanya nggak perlu gitu ya. Yang penting tadi paham gitu ya maksudnya. Nah, karena sekarang pakai tekstur, jangan lupa tambahin mesh.uv gitu ya, supaya bisa nempel teksturnya. Terus, oh ini ada tiling offset. Tiling offset itu sebenarnya ya kayak kalian lagi pasang keramik lah gitu ya. Jadi tekstur ini bisa diulang-ulang gitu, jadi kayak keramik gitu. Rumusnya itu adalah sebenarnya UV yang tadi kalian udah tentuin gitu ya, koordinatnya dikaliin sama tiling yang kalian ganti-ganti nih. Kalau di inspektor ada, tinggal diganti-ganti ditambahin offset gitu. Jadi rumusnya tuh dikali tiling ditambah offset gitu. Offsetnya kayaknya nggak terlalu guna-guna amat gitu ya. Tilingnya itu ya pokoknya dia berulang lah gitu jadinya. Karena kalau dikali 2 berarti berulang 2 kali. Kalau dikaliin 1,5 kan berarti dia berulang 1,5 kali gitu loh. Jadi gambarnya satu gambar plus setengah gambarnya gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Ya, kebayang ya. Jadi kayak satu keramik itu adalah satu tekstur. Kalau kalian tiling 2, berarti satu tempat itu bisa ada 2 keramik gitu loh. Ya, ini dicobain aja. Tapi ya kira-kira gini lah gitu ya. Jadi kalau dikali 2 ya berarti gambarnya tuh ke sebelahnya juga ikut gitu loh. Ya. Dan seterusnya itu kalau dikali 2-nya Y segala macam itu dia akan bikin jadi kotak-kotak gitu loh. Ya, jadi tadi tuh yang apa UV gitu kan, sorry. Nih, yang tadi kan misalnya UV 0 gitu kan, 0,5,1 gitu misalnya. Terus kalau misalnya tilingnya 2, berarti kan jadinya 1,2 gitu. Jadi gambarnya
nambah. Iya gitu. Jadi konsepnya si tiling tuh benar-benar kayak keramik gitu ya. 1, 2 sebelahnya gitu. Jadi dia nambah terus. Kalian cobain aja. Karena sebenarnya memang bawaannya tekstur itu cuma 0 sampai 1. Ketika dia lebih dari 1 berarti teksturnya ngulang lagi dari awal gitulah kira-kira. Terus ya offset juga coba aja gitu, saya juga nggak pakai. Satu lagi nih, jadi nanti tuh kalian pakai void update lagi. Nah void update-nya itu untuk ganti filter mode. Tadi kan kita udah bahas bilinear, trilinear, nearest point gitu ya. IF-nya enggak, IF itu kalau nggak salah bisa disetting deh. Jadi itu enggak gitu ya. Jadi di sini kita cuma ganti-ganti si bilinear, trilinear sama nearest point. Lihat aja deh, ini kalau input.getKeyDown keycode space, berarti kalau spasinya ditekan gitu ya, dia akan ganti filter mode gitu. Misalnya ini kan filter mode sama dengan switch filter mode gitu. Switch filter mode itu function baru, kalian bikin lagi gitu ya. Debug.log itu buat munculin di konsol. Saya nggak tahu udah pernah ada yang coba apa belum gitu. Cuman ini ntar muncul filter mode-nya apa yang sekarang lagi dipakai gitu. Ya. Nah, ini switch filter mode-nya, switch case biasa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilinear, dia pindah ke point. Kalau dia point, dia pindah ke trilinear. Kalau trilinear, dia pindah ke bilinear. Jadi ya looping aja lah gitu. Nah, return-nya filter mode, makanya ini filter mode. Harusnya udah paham lah ya. Ini return tipenya gitu ya. Jadi filter mode kan diterimanya di sini juga filter mode. Gitu kan? Terus ini di print hasil switch-nya gitu. Kalau kecepatan baca lagi ya. Kalau kecepatan gitu. Cuma maksudnya harusnya lumayan clear kan ya. Ini switch case-nya mirip lah kayak stroke dart gitu dulu kan ya. Maksudnya algo stroke dart. Cuman bedanya kalau dulu kan latihannya cuman latihannya cuman pakainya INT return-nya gitu kan. Terus return float gitu ya. Nah ini return-nya namanya filter mode. Oke. Ya, kita lanjut. Ini contohnya kalau kalian perhatiin, yang paling jelas tuh yang poin sih gitu ya, karena trilinear bilinear di sini nggak terlalu kelihatan. Poin itu lihat deh, pixelnya kotak-kotak banget kan. Walaupun untuk kasus ini masih yang nggak terlalu parah-parah amat lah gitu. Tapi kalau dia diganti ke trilinear sama bilinear, dia akan lebih smooth gitu sih. Ya, itu bedanya. Udah deh, habis. Paling tinggal lihat-lihat ini dikit. Oh iya, udah pada ngumpulin proposal gain kan ya? Nanti saya lihat, terus habis itu ntar mungkin sore saya masukin ke forum e-learning itu loh, yang announcement itu. Gitu. Ntar kalau ada komen dari saya berarti upload ulang ya, gitu ya, revisi upload ulang gitu. Kemarin sih cuman ya saya cuma nanya deskripsinya kurang jelas gitu, apakah bisa dijelasin lagi gitu kan. Terus saya kayak minta pertimbangin kalau ada level apakah kompleks banget gak gitu gitulah. Jadi ntar kalian bisa jawab di next revisinya gitu kira-kira.
Nah, yang hari ini, bentar, saya disable dulu. Nah, ini kalian lihat ya, ini buat challenge sih. Jadi ada script-nya buat pindah-pindahin sama rotate gitu ya. Jadi pokoknya semua objek yang kalian pengen ada interaksi sama apa namanya, ada interaksi sama user atau kalian pengen objek itu bergerak dan segala macem, ya berarti pakai script gitu ya. Udah mulai kebayang kan ya. Jadi sampai ke kamera-kamera pun bisa dipakai script gitu ya. Bentar. Ini tuh hari ini, ini lihat deh, my teksturnya masih none kan. Cuma memang di material udah keset sih. Ini ya, jadi ntar kalian atur-atur sendiri aja, ikutin model atau gimana. Ya, cuman ya kayak gini lah gitu, setiap bagian beda-beda. Terus kelihatan nggak ya, gimana ya yang bakalan pertama. Ini kalau saya pasti harusnya dia ada ininya. Bentar. Udah ada sih sebenarnya di sini. Nggak kelihatan ya, tapi mungkin harus dideketin. Mungkin. Coba nggak kelihatan nih, kalian kelihatan nggak di situ? Kameranya malah bisa puter-puter. Mungkin ini atau juga sih. Agak ya dikit kelihatan. Ini kan poin. Ini trilinear gitu, kayak lebih smooth. Saya lihat lagi, ada nggak ya yang lebih kelihatan? Ini mungkin poin. Nggak kelihatan juga. Ya nanti cari-carilah gitu yang mana yang kira-kira kelihatan. Ya nanti dilihat sendirilah gitu ya, harusnya agak kelihatan kok. Di layar sendiri mungkin akan lebih jelas. Oke, terus challenge-nya nanti pakai yang dice kayaknya atau pakai yang room gitu. Jadi dia kalian bikin kameranya dalam kubus gitu loh. Nah, cuman saya lupa, nanti kalian kalau mau tanya aja ke Aslab, nggak tahu bakal dikasih tahu apa enggak. Harusnya dikasih tahu ya, walaupun challenge kan. Saya lupa dia tuh double side apa enggak gitu ya. Seingat saya sih enggak. Jadi kalian harus bikin di dalam kamera. Tuh. Tertanya aja ke Aslabnya. Ntar dia mungkin akan kasih tahu caranya gimana gitu ya. Karena ada coding scriptnya gitu. Untuk bikin dia bisa depan belakang. Gitu ya. Terus sama satu lagi itu, normals itu kemarin kan kalian bikin satu-satu. Itu cuma supaya kalian paham aja sih. Nanti kalian bisa pakai recalculate normals namanya. Jadi ntar otomatis normalnya bakal ngikutin titik-titik yang ada gitu. Cuma emang titiknya tetap harus 24. Ya, jadi nanti tinggal pakai function. Saya lupa harusnya ada sih di modul. Jadi nanti kalian nggak usah bikin normals yang kemarin lagi gitu. Ya walaupun sekarang tinggal copas sih gitu ya. Cuman
udah nggak perlu karena bisa pakai recalculate normals. Kemarin emang kita sengaja belajar aja gitu ya detailnya gimana. Terus udah sih gitu. Sampai sini ada yang mau nanya kah? Bu, jadi yang mesh filter apa texture filtering itu sebenarnya cuma buat ini doang, melengkapi pixel-pixel yang kosong, dan juga kalau misalkan kita mau zoom out gitu Bu ya. Berarti kan pixelnya kan harusnya dikecilkan tuh. Nah itu berarti cuma masalahnya pada saat itu dong, rendering pixelnya dong saat real time. Waktu rendering ya. Jadi memang tujuannya supaya gambarnya smooth aja sih. Gitu. Terus dari hal itu kita diajarkan 3 metode tadi, linear, biniar, sama scope apa tadi, gitu ya, Be? Tadi kita bilinear, linear, nearest point. Oh, Bilinear, trilinear, nearest point. Itu. oke. Itu aja sih katanya. Oke. Nanti cek e-learning ya, jangan lupa yang apa. Ya, pokoknya feedbacknya nggak akan dalam waktu cepat lah, mungkin ntar sore. Gitu. Hari ini banyak banget yang nggak hadir ya? Atau enggak? Bentar. Saya sambil buka MyWamen ya. Mungkin lagi error kali ya MyWamen-nya. Soalnya banyak yang nggak masuk di MyWamen. Oke, saya absen dulu ya. Adinda. Hadir sih. Oke. Retno. Reynardo Etankyo. Hadir sih. David Eric. Hadir. Caleb Juliu. Hadir aja. Oke. Juwan Tanandi. Hadir Ci. Devina Winaya. Hadir Ci. Sergio Nathaniel. Hadir Ci. Maurice Marvin. Nelson. Hadir Ci. Ricky Tandiono. Hadir Ci. Hindra Pangadi. Hadir Ci. Carlos Maximiliano. Hadir Ci, hadir. Arvendo Manuel. Hadir. Darren Denison. Hadir Ci. William. Hadir Ci. Coti. Hadir Ci. Frederick Alexander. Hadir Ci. Nicholas Rian. Hadir Ci. Dharma Hutama. Hadir Ci. Andrew Enrico. Hadir. Andre Chandra. Hadir Ci. William Wijaya. Hadir Ci. Brian Glenardi. Hadir Ci. Tenardi. Hadir Ci. Dan Sebastian. Hadir Bu. Elfajar Bintang. Hadir Ci. Devin Hidayat. Hadir Ci. Norbertus Dewa. Hadir. Oke, Edgar. Hadir Ci. Billy. Hadir Ci. Gilang Satria. Gilang Satria.
Nehemia Cesio, Hadir, Ci. Sarah Nabila, Hadir, Ci. Christopher Matthew. Hadir. Oke. Tadi Retno nggak ada ya kayaknya ya. Retno nggak ada. Juan Tanandi ada tadi. Hadir, Ci. Oke. Gilang Satria. Nggak ada yang nggak jawab ya. Nggak ada ya. Pokoknya saya nggak akan absen yang nggak jawab. Oke. Ada yang mau ditanya lagi kah? Ci, saya udah dapat kelompok, Ci. Kenapa gimana? Kenapa? Saya udah dapat kelompok. Kemarin kan saya ngechat Cici belum dapat kelompok. Adinda, Ci, Adinda. Yang iya ya? Saya lupa bahkan. Iya, saya udah dapat kelompok, masuk kelompoknya Edgar sama Billy, Ci. Yang sama Edgar sama Billy. Oh. Iya, pokoknya berarti udah kumpulin itu kan ya? Oh, kamu tuh yang chat kemarin itu. Iya, Ci. Anak BA Cici juga. Iya. Oh iya, padahal kita chatnya udah banyak. Saya bangga loh. Saya kirain siapa? Oh, pakai nama keren sih di situ. Ya, maaf, Ci. Nama panggilan doang ya, Nama panggung. nama panggung sih. Jadi bingung kan. Oke, baguslah. Pantesan kamu chat begitu. Saya kirain kamu ini salah satu mahasiswa yang lain gitu. Enggak, Ci. Ya, pantesan susah kamu nyari kelompok. Oke. Iya, sip. Oke, udah di absen. Ada yang mau diomongin lagi kah? Oh iya, Ki. Kemarin kan kaki Popotat ada terkanggang menulis nama kelompok Ki sebenarnya. Tentang Dapi kan nggak tahu Ki udah dapat kelompok Afrika terus nama Dapi siapa ya kira-kira yang belum dapat kelompok. Kamu kumpulin sendiri maksudnya? Kita tumpuinnya berdua sama teman Ki. Oh, bentar, cek dulu. Bentar, Ki. Tapi maksimal 8 kelompok doang loh. Bentar. Kalian tuh kelas C kan ya? Nardi. Ini kan yang berlima kan ya? Saya Iya, nggak share screen sih. Maksudnya ini kan yang berlima kan ini. iya Ki. Iya. Ini Saya tidak teman-teman yang tahu. lain. Kenapa? Saya tahu Dapi udah ada dalam kelompok, maka masuk tingkatnya belum ada Ki. Gimana maksudnya? Yang lainnya ini beneran sekelompok kan ya? Tak sama tuh tinggi Dapi kita udah punya kelompok. Oh, lah kamu sama siapa? Datang sama tadi. Mm-mm. Saya sama tuh tingkat nama Dapi kita sudah punya kelompok Ki. Siapa yang udah punya kelompok tadi? Dapi David Eric. Oh, David Eric kelompoknya sama siapa David Eric? Saya sama Edgar. Oh, ya udah berarti ini dihapus aja kan ya? Sisanya sama kan, bener kan ya? Tanardi, bener kan semuanya sisanya? Sarah, Reynardo, Christopher sekelompok kan? Saya tidak tahu Ki, nanti kita coba adik Ki. Iya, benar. Tinggal sisa satu kayak harusnya. Oke. Ya udah.
Tuh ditanyain tuh ada yang merasa belum dapat kelompok nggak? Ya, pokoknya kalau sampai mepet banget udah 6 aja dah gitu ya, maksudnya daripada bingung. Yang lainnya gitu, yang lain. Oke, ini berarti bentar saya tambah dulu deh. Enggak ya. Oke. Sip. Ya udah kalau gitu. Ya ntar kalau ada apa-apa saya tandain kok siapa yang belum dapat kelompok gitu. Ntar kita bisa lihat. Cuman ya yang nggak dapat kelompok dan nggak ngumpulin berarti yang nggak dapat nilai gitu ya tugasnya. Ci, ngumpulin proposal itu perwakilan apa masing-masing, Ci? Masing-masing sih. Kamu kumpulin nggak? Oh, saya belum ngumpulin. Saya kira perwakilan, Ci. Oh, nggak apa-apa kumpulin aja. Maksudnya kan teman-teman lain juga udah dikumpulin kan yang satu kelompok kan. Oh iya, sama itu Ci, teman-teman yang di kelompok saya kan udah pada submit sebelum saya join grup, jadi belum ada nama saya. Mungkin perwakilan dari saya aja kali, Ci ya. Ya boleh. Baik, Ci, terima kasih, Ci. Oke. Ya, sip. Berarti begitu. Ci, mau tanya, Ci. Iya, kenapa? Kira-kira di proposal itu isi apa aja sih yang kemarin? Selain tema dan itu. Sama deskripsi. Yang kemarin masih itu doang sih. Cuman deskripsinya kadang-kadang ada yang detail gitu loh. Ada yang misalnya idle game, ntar nanti dia bisa nambah beli barang, upgrade barang, kayak gitu-gitu loh. Jadi dijelasin satu-satu gitu. Jadi deskripsi singkat aja itu ya? Kamu tapi udah kumpulin kan? Udah. Nanti ya tinggal lihat aja saya udah ngerti apa belum gitu. Kalau belum ngerti Ya udah deh, nanti tunggu komen dari Cici aja. Iya, Kasih Cici. gitu. Ya gitulah hari ini. Kayaknya udah lah ya, udah beres gitu kan, materi udah kelar. Tinggal tunggu feedback dari saya di e-learning. Berarti kelasnya udah sampai sini aja. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Kasih Cici. Kasih Ci. Thank you, Ki. Kasih, Ci. Ya. Mau nanya dong, Ci. Hmm. Kemarin kan di proposal kita udah nentuin karakter, Ci. Kalau mau diganti karakternya gitu boleh nggak ya? Boleh.